良军抗敌使者，给我安排最快的行程。归来。荣帅，我的家人，这点小事儿，还劳烦你亲自来处理。如今我回来了。Halo semuanya, kembali lagi bersama Tukang Drama. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang bikin greget para penonton, di mana kisahnya menceritakan satu keluarga yang selalu diremehkan oleh para pejabat desa dan orang-orang kaya, karena dianggap miskin. Bahkan mereka tak segan-segan untuk menindas dan menghinanya. Namun suatu hari, orang yang mereka remehkan justru sukses menjadi seorang jenderal tempur paling ditakuti yang dikenal telah membantai jutaan para pasukan lawannya. Lalu seperti apakah kelanjutannya? Yuk langsung saja kita gas ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu rumah tangga yang bernama Manda. Dia memanggil seorang dokter untuk memeriksakan kondisi anaknya yang sedang sakit. Namun sayangnya, dia tak memiliki uang yang cukup untuk membayar sang dokter. Tak berselang lama dari itu, datanglah sang suami bernama Tandi membawa kabar gembira, di mana dirinya telah diterima menjadi seorang tentara. Di sisi lain, sang dokter yang sangat baik hati akhirnya menggratiskan biaya pengobatannya, karena ia tahu jika mereka tak memiliki cukup uang. Setelahnya, Tandi menemui ayahnya yang sedang terbaring sakit dan memberitahu kalau dirinya telah diterima menjadi seorang prajurit. Nah, di saat yang bersamaan, datanglah seorang pria ke rumah Tandi sembari meremehkan dan menghinanya. Dia mengatakan jika keluarga Tandi hanyalah keluarga yang miskin. Di sana si pria borokokok itu menagih uang sejumlah 3 juta kepada keluarga Tandi, yang mana di tahun ini tempat ibadah para leluhur yang ada di desa telah dibangun ulang. Dan hanya keluarga Tandi lah yang belum membayarnya. Nah, jika tidak membayar uang itu, maka saat ada keluarga Tandi yang meninggal, tidak boleh dimakamkan di desa. Mendengar itu, akhirnya Tandi mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang tentara, karena dirinya lebih memilih untuk memperbaiki ekonomi dan menjaga keluarganya saja. Akan tetapi, sang ayah tak mengizinkan hal itu, karena kesempatan tak akan datang 2 kali. Ayahnya kemudian meminta Tandi dan Manda untuk membawanya pergi ke tempat kakaknya untuk meminta pertolongan. Singkatnya tak berselang lama dari itu mereka bertiga pun telah tiba. Kedatangannya telah disambut oleh tantenya yang langsung menghina kedatangan mereka. Karena ia tahu pasti ayah Tandi akan bertemu dengan kakaknya. Namun si tante mengatakan bahwa kakaknya masih tidur karena semalam telah menghadiri suatu acara. Kemudian ayah Tandi langsung mengatakan kedatangannya ingin meminjam uang. Namun siapa yang menyangka ternyata si wanita itu tidak memberikan pinjaman terhadapnya karena ia tahu keluarga Tandi tidak akan bisa membayar hutang-hutangnya. Bahkan keluarga Tandi menukar telur itu dengan beberapa lembar uang. Namun telur tersebut malah dibuang. Akhirnya ayah Tandi akan meminta bantuan kepada Om Waldo karena sebelumnya ia pernah menolongnya. Awalnya kedatangan ayah Tandi yang bernama Willy telah disambut hangat olehnya. Namun gara-gara Willy meminta bantuan kepadanya untuk meminjam uang dan untuk menyambung hidup keluarganya, akhirnya Willy pun justru malah meremehkan mereka semua, karena mereka hanyalah orang miskin. Waldo bersedia meminjamkan uang, asalkan syaratnya Tandi harus merelakan Manda untuk menjadi istrinya. Sontak saja perkataannya membuat Willy dan juga Tandi sangat marah, karena keluarganya telah dihina serta dilecehkan habis-habisan. Manda berkeyakinan besar bahwa suaminya pasti bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Saat mereka semua sudah pulang, Tandi telah berjanji kepada sang ayah bahwa ia pasti akan membalas orang-orang yang sudah menghinanya dengan balasan 10 kali lipat. Lalu Manda memberikan mahar pernikahannya yang telah diberikan oleh orang tuanya, agar Tandi bisa mengejar impiannya menjadi seorang tentara. Hal itu tentunya membuat hati seorang suami sangat bahagia karena memiliki istri seperti Manda. Dia berjanji ketika ia sudah menjadi tentara dan memiliki penghasilan tetap, ia akan membahagiakan seluruh keluarganya. Apalagi, ketika Tandi akan pergi berangkat, semua tetangganya langsung menghampiri Tandi. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mendukung Tandi menjadi seorang tentara dan bisa membela negaranya di medan peperangan.
Bahkan banyak sekali dari mereka yang telah memberikan sembako agar Tandi semangat untuk mengejar tujuannya menjadi seorang tentara. Ketiga anaknya pun langsung memeluk sang ayah sebelum ia pergi berangkat. Isak tangis dan kebahagiaan terpancar dari raut Tandi serta para tetangganya. Setelah beberapa tahun kemudian usai Manda ditinggal oleh Tandi, ia harus berjuang seorang diri untuk membesarkan ketiga anak-anaknya serta mertuanya. Ia berjuang keras untuk menghidupi seluruh keluarganya. Karena ia sangat yakin bahwa Tandi pasti akan berjaya saat pulang dari medan peperangan. Di tempat yang lain, tepatnya di sebuah markas tentara pasukan Broma, terlihat Tandi yang kini sudah pulang dari medan peperangan selama 10 tahun lamanya, yang sudah berjasa membantai jutaan musuh-musuhnya di medan peperangan. Kini Tandi telah berhasil menjadi seorang jenderal besar yang sangat dihormati oleh seluruh para pasukannya. Saat itu prajurit wanita bernama Mia melaporkan kepada Tandi untuk segera melakukan pesta perayaan di tempat kampung halaman Tandi dilahirkan, yaitu di kota Japura. Atas keberhasilannya menuntaskan misi-misinya di medan peperangan. Tak hanya itu saja, nantinya seluruh keluarga berpengaruh besar di negara Narte akan berkumpul. Di sisi yang lain yang memperlihatkan Manda yang telah didatangi oleh pria somplak yang menyuruhnya agar secepatnya pergi dari rumah ini. Sontak saja hal itu membuat Manda sangat panik karena sang suami selama 10 tahun ini belum juga pulang ke rumahnya. Namun pria somplak itu tak mau tahu dengan masalah Manda. Justru dia mengatakan bahwa kemungkinan besar Tandi telah tewas di medan peperangan. Akan tetapi Manda sangat yakin bahwa suaminya pasti masih hidup. Saat Manda pergi ke dalam rumah, secara tiba-tiba saja pria somplak itu langsung mengikuti dari belakang dan langsung melecehkan Manda secara brutal karena selama ini ia sangat menyukainya. Apabila Manda mau melayaninya maka ia akan memberikan uang yang sangat banyak. Tentu saja Manda langsung memberontak, lalu dibantu oleh Willy dengan menghajar pria somplak itu. Namun perlawanannya hanyalah sia-sia saja. Karena pria itu semakin lebih membrutal lagi. Karena meskipun Tandi masih hidup akan tetapi ia memiliki keponakan dari pasukan Broma yang bisa melindunginya. Willy pun terus-menerus melindungi Manda dari godaan syaiton yang terkutuk. Namun sayangnya pria somplak itu malah menghajar Willy hingga terkapar habis-habisan hingga mengeluarkan darah. Setelahnya Manda pun langsung digrepe oleh pria somplak itu hingga tak berdaya. Namun untungnya tak berselang lama dari itu datanglah anak perempuannya yang bernama Lucy yang baru pulang dari sekolah. Akhirnya aksi bejatnya langsung terhenti. Kemudian datanglah Pak Waldo yang ingin menggusur rumah Tandi. Di sana pria somplak yang merupakan kepala desa itu telah memfitnah Manda yang telah merayunya agar bisa mendapatkan biaya ganti rugi yang lebih besar. Willy berusaha membelanya namun si pria bongsor bernama Kenzo itu langsung menamparnya karena dianggap tidak sopan terhadap kepala desa. Padahal si Kenzo itu merupakan kakak iparnya namun justru malah membela orang-orang yang jahat terhadap keluarganya sendiri. Alasan Kenzo lebih memilih kepala desa dikarenakan ia juga membutuhkan tanda tangannya agar bisa mendapatkan biaya ganti rugi. Bahkan tak hanya sampai di situ saja. Kenzo pun mengatakan bahwa kakak iparnya itu telah menjadi pembelot yang pasti sudah tewas di medan peperangan. Lucy berusaha membela ayahnya karena ia yakin pasti sang ayah masih hidup. Alhasil Kenzo langsung menampolnya. Di sisi yang lain terlihat Jenderal Tandi sedang dalam perjalanan bersama dengan Mia. Menggunakan mobilnya akan segera tiba sekitar 10 menit lagi. Tandi sudah tak sabar lagi bertemu dengan keluarganya di kampung. Karena keluarga Manda bersikukuh tidak mau memberikan tanda tangan mereka sebelum Tandi datang. Akhirnya kepala desa langsung membawa keluarga Manda untuk diadili di aula leluhur untuk mendapatkan hukuman adat. Saat seluruh keluarga telah berkumpul bersama, di sanalah kepala desa yang jahat justru malah memfitnah keluarga Manda bahwa ia telah merayunya. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, kepala desa mengatakan bahwa keluarga Manda tidak ingin menandatangani surat penggusuran desa, diakibatkan tidak ingin desanya dibangun ulang. Padahal itu hanyalah kedok dari kejahatan kepala desa untuk menghancurkan keluarga Manda serta menutupi kejahatannya yang telah melecehkan Manda. Hal itu tentunya membuat Manda beserta dengan keluarganya benar-benar sangat tersiksa. Mereka pun berusaha untuk menjelaskan kepada para tetua di sana. Namun sayang ucapannya tidak dipercaya sama sekali. Akhirnya disinilah kepala desa itu langsung mengumumkan kepada seluruh para warga akan mengusir keluarga Willy dari silsilah keluarga.
Sontak saja Willy pun langsung syok mendengar semua fitnahan itu. Meskipun ia sudah berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi, namun percuma saja para petinggi desa itu lebih percaya kepada kepala desa laknat. Akhirnya sang kepala desa langsung menjatuhkan hukuman keluarga karena telah melanggar adat. Beberapa orang berpakaian serba hitam kemudian telah datang yang langsung menangkap mereka semua untuk diberi hukuman. Para warga yang melihat kejadian itu langsung meminta kepada kepala desa agar memaafkan kesalahan yang telah diperbuat oleh keluarga Willy. Mereka pun berbondong-bondong menyoraki kepala desa agar jangan memberikan hukuman keji tersebut. Namun justru kepala desa langsung mengancam mereka semua akan mendapatkan hukuman sama seperti keluarga Willy karena telah mengganggunya. Akhirnya semua warga pun langsung terdiam. Lalu Kenzo mulai menghukum Willy menggunakan pecutnya, hingga membuat Willy terluka. Berikutnya kini Lucy yang menjadi sasaran Kenzo. Namun sebelum dieksekusi, Lucy mengatakan kepada kepala desa dan antek-anteknya bahwa ayahnya pasti akan datang membalas semua perlakuan mereka. Kenzo yang mendengar ancaman itu lalu langsung menghukum Lucy menggunakan cambuk. Setelahnya Kenzo langsung mencambuk Manda berulang kali, hingga membuat Manda terluka sangat parah. Di sisi yang lain yang memperlihatkan rombongan dari Jenderal Tandi telah sampai di tempat tujuan dengan para pasukannya. Tandi kemudian langsung segera keluar dari mobilnya. Yang mana di saat itu alangkah terkejutnya Tandi melihat sang istri tercinta yang sedang dihukum oleh kepala desa. Ia pun langsung mendatangi sang istri sembari menangis histeris. Ia tak menyangka selama ini sang istri dan keluarganya sangat menderita. Apalagi Tandi benar-benar dibuat murka saat tahu ayahnya yang sedang sakit-sakitan, justru malah dihukum sepihak oleh kepala desa. Kenzo yang belum tahu bahwa sekarang Tandi sudah menjadi jenderal perang justru malah menghardik dan mengolok-ngolok keluarganya. Ia pun melontarkan kata-kata yang tidak senonoh dan menuduh istrinya telah menggoda kepala desa serta Lucy yang tidak hormat kepada para leluhurnya. Tak hanya sampai di situ saja kepala desa dan juga Waldo sama-sama memfitnah keluarga Tandi karena telah melanggar aturan desa. Waldo mengatakan bahwa Tandi hanyalah tentara yang membelot. Tandi kemudian langsung berlutut kepada ayahnya sembari menangis karena ia baru tahu selama 10 tahun ini, ketika ditinggal berperang ternyata keluarganya sangat sengsara dihina serta direndahkan. Kenzo kemudian meminta kepada Tandi untuk segera menandatangani surat penggusuran itu agar Kenzo bisa secepatnya mendapatkan uang. Willy kemudian yang masih kesakitan berjalan tertatih-tatih untuk mengambil surat tersebut agar mereka secepatnya pergi dari tempat laknat ini. Namun kepala desa langsung segera menghentikan langkahnya. Dikarenakan selama 10 tahun ini, keluarga Tandi tidak pernah ikut iuran uang untuk pembangunan renovasi kuil leluhur. Jika di total jumlahnya sekitar 300 juta. Lucy kemudian mengatakan kepada ayahnya bahwa selama ia pergi ke medan perang, kepala desa dan anak buahnya telah menindasnya berulang kali. Hal itu pun telah dibenarkan oleh Willy hingga dirinya langsung ditendang oleh Kenzo. Kemudian setelahnya Kenzo pun langsung mencekiknya. Nah disinilah Tandi langsung menghajar orang-orang yang telah menyakiti ayahnya Tandi. Bahkan meski ia hanya seorang diri, namun mampu menumbangkan mereka semua. Kenzo pun tak bisa berkutik apapun di saat ia berhadapan langsung dengan Tandi. Di sana Tandi mengatakan kepada mereka semua yang telah menindas keluarganya. Pasalnya di saat ia sedang bertugas berperang di perbatasan untuk melindungi negara. Namun justru keluarganya dibuat sangat menderita. Waldo kemudian langsung menghujat Tandi yang baru datang ke desa. Malah berbuat ulah. Sehingga Waldo mengancam Tandi agar segera berlutut meminta maaf kepada kepala desa. Karena telah berbuat rusuh. Tentu saja Tandi tidak sudi meminta maaf kepada mereka semua yang telah menindas keluarganya. Meskipun Tandi telah diancam oleh pihak desa, namun ia tak gentar sama sekali. Waldo kemudian terus-menerus mendesak Tandi agar segera secepatnya meminta maaf. Karena kepala desa telah memiliki panglima perang dari wilayah Broma yang merupakan keponakannya. Sehingga apabila Tandi tidak segera melepaskan Kenzo, maka ia akan melaporkan kejadian ini kepada keponakan kepala desa. Namun sang jenderal perang tak gentar sama sekali menghadapi panglima perang. Kenzo yang sedari tadi telah menyiksa sang istri dan keluarga lainnya. Akhirnya membuat Tandi langsung menghajarnya hingga babak belur. Di sana Tandi pun langsung membalas penghinaan itu. Ia tak takut apabila diancam oleh kepala desa.
Tandi kemudian menantang kepala desa agar segera memanggil keponakannya yang katanya merupakan panglima perang. Alhasil kepala desa yang gak terima langsung memanggil para anak buahnya. Untuk memaksa Tandi agar berlutut meminta maaf kepadanya, Waldo kemudian berkata meskipun Tandi telah tewas, sang istri pasti akan menjadi milik kepala desa. Alhasil Tandi pun benar-benar sangat murka. Kepala desa lalu mengatakan kepada Tandi bahwa penggusuran desa ini telah didanai oleh grup Broma, yang mana grup Broma merupakan tempat keseharian Tandi telah dilatih. Dengan bangganya ia mengatakan kepada Tandi bahwa keponakannya akan mengadakan inspeksi ke desa ini. Apabila keponakannya datang, Tandi pasti akan mendapatkan hukuman. Tanpa tahu sebenarnya, sekarang Tandi sudah menjadi seorang jenderal perang di wilayah Broma. Willy kemudian beserta dengan Manda langsung segera memohon kepada kepala desa agar kesalahan mereka dimaafkan. Ya, meskipun mereka sebenarnya tidak memiliki masalah sama sekali, namun demi Tandi tidak dilukai, mereka rela meminta maaf. Willy kemudian meminta pertolongan kepada Waldo, karena dulunya Willy pernah menolong Waldo yang kesusahan. Tujuannya agar Waldo mau membantunya untuk berbicara dengan kepala desa. Waldo kemudian langsung bersedia akan menolongnya, asalkan Willy beserta dengan keluarganya mau menggonggong layaknya seperti anjing di hadapan semua orang. Tak hanya itu saja, ia pun harus berlutut meminta maaf dan mencium kakinya agar keluarganya bisa dimaafkan. Dari belakang Willy pun telah dipukul hingga membuatnya terluka parah. Tandi yang melihatnya dibuat sangat murka karena melihat sang ayah telah dilukai. Disinilah amarahnya benar-benar sudah tak terbendung lagi. Tandi langsung memerintahkan Mia agar segera memanggil pengawal Narte untuk segera secepatnya datang ke desa ini. Mia kemudian langsung segera menghubungi anggotanya. Tandi yang sudah terbakar amarah kemudian langsung meraih baju kerah kepala desa, lalu langsung menghajarnya. Atas tindakannya tadi membuat kepala desa semakin murka dan menjadi-jadi. Manda dan anaknya yang sudah tak ingin lagi ditinggal pergi oleh sang suami. Ia pun kemudian terpaksa meminta maaf kepada kepala desa berharap keluarga mereka tidak mendapatkan hukuman. Kepala desa kemudian langsung mendekati sembari berbisik kepada Manda bahwasanya ia bisa memaafkan seluruh kesalahannya, asalkan Manda dan Lucy mau melayani. Sontak saja Tandi yang mendengar pelecehan itu langsung menyerang kepala desa. Bahkan ia juga langsung mematahkan salah satu lengannya. Mia kemudian diperintahkan untuk segera membawa ayahnya pergi ke rumah sakit. Tandi menantang keponakan kepala desa, yang katanya seorang panglima perang. Karena ia sendiri sangat yakin bahwa sekalipun keponakannya adalah panglima perang, pasti akan tunduk setelah melihat dirinya yang merupakan seorang jenderal perang paling ditakuti. Lalu tak berselang lama dari itu datanglah ketiga orang yang langsung menghampiri keluarga Tandi, yang mana ternyata seorang pria itu merupakan kakak dari Lucy. Ketika itu Lucy menyapa sang kakak, namun justru ia malah mendapatkan tamparan dari ibu mertua kakaknya. Di sana lagi dan lagi keluarga Tandi selalu direndahkan, padahal mereka masih salah satu kerabatnya. Bahkan kakaknya sendiri malah menghina ibu kandungnya. Alhasil Tandi langsung menghajar anaknya yang kurang hajar itu. Ia mengatakan kepada Tandi bahwa ia bekerja di kantor cabang grup Broma. Seharusnya mereka langsung meminta maaf dan berlutut agar masalah ini tidak berkepanjangan. Lalu ibu mertuanya mengatakan bahwa suaminya merupakan wakil CEO di kantor cabang grup Broma. Sang anak laki-laki yang mengetahui ibu mertuanya telah dibentak-bentak oleh ayahnya, ia pun tak terima. Yang mana, ia langsung merendahkan ayah kandungnya sendiri. Tandi kemudian langsung menendang anaknya yang kurang hajar itu, karena telah merendahkannya. Tak hanya sampai di situ saja, Tandi pun langsung menegur Mia, karena ternyata perusahaan Broma merupakan perusahaan yang telah dikelola olehnya. Mia pun seketika itu langsung berlutut untuk meminta maaf kepada Tandi. Setelahnya ia langsung menelpon penanggung jawab perubahan agar secepatnya datang ke tempat ini. Apabila tidak segera datang, maka ia akan mendapatkan konsekuensinya. Hal itu tentunya membuat pria tersebut sangat panik, karena Mia tak seperti biasa menelponnya. Sabian yang merupakan anak laki-lakinya telah diperintahkan oleh sang istri agar secepatnya menandatangani surat penggusuran itu, meskipun keluarganya tak setuju. Di sisi yang lain, semua para warganya berusaha untuk membela keluarga Tandi agar terlepas dari segala tuntutan hukuman.
Namun mereka semua harus dibuat tak berdaya saat kepala desa mengancam mereka semua. Apabila salah satu dari mereka ada yang membela keluarga Tandi, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Begitupun dengan ibu mertua Sabian yang selalu menyombongkan dirinya serta merendahkan keluarga Tandi, karena hanya orang miskin. Tandi kemudian langsung memerintahkan Mia agar menyiapkan mahar yang sebelumnya sudah disiapkan untuk Sabian. Awalnya mereka semua telah menghina bahwa pemberian hadiah mahar yang telah disiapkan oleh sang ayah pasti hanyalah barang-barang sampah saja. Namun mereka harus dikejutkan dengan puluhan orang-orang yang datang membawa hadiah yang jika ditotal keseluruhan hadiahnya berjumlah triliunan. Hal itu tentunya membuat semua orang yang melihat hadiah yang sangat mahal itu dibuat terperangah. Bahkan ibu mertua Sabian juga telah mengetahui satu batang emas memiliki harga setidaknya 200 juta. Sabian dan juga istrinya kemudian langsung berlutut meminta maaf kepada ayahnya. Mereka juga langsung meminta maaf atas kesalahpahaman yang sudah terjadi. Akan tetapi Tandi, yang memiliki jiwa ksatria, langsung menghajar anaknya. Karena sedari tadi Sabian telah menghina dan merendahkan orang tuanya sendiri. Tak hanya sampai di situ saja. Tandi yang masih kesal langsung memaksa anaknya untuk menghancurkan barang berharga senilai 999 miliar. Kemudian dilanjut lagi dengan menyobek lukisan yang bernilai 1 triliun lebih. Perusakan barang mewah itu membuat satu keluarga sangat bersedih, terutama Sabian dan istrinya. Sementara batangan emas itu langsung dibagikan kepada para warga yang selama ini selalu berbuat baik terhadap keluarganya. Hal itu tentunya membuat orang-orang yang berada di sana sangat senang sekali. Kepala desa yang iri hati kemudian memfitnah Tandi mengenai barang-barang yang berharga ratusan miliar. Merupakan barang yang palsu. Sehingga hal itu membuat keluarga Yenny beserta dengan Sabian murka. Karena telah ditipu. Bahkan Sabian tak segan-segan akan memukul ibu kandungnya sendiri. Namun aksinya langsung dicegah oleh Tandi. Lalu Sabian yang kesal langsung memutuskan hubungan dengan keluarganya. Tandi pun tak masalah jika Sabian tidak lagi menganggap mereka sebagai keluarga. Si kepala desa somplak kemudian melecehkan Manda kembali agar ia mau melayaninya. Maka pasti ia akan memaafkan segala kesalahannya. Tandi kemudian langsung mengancam kepala desa dan antek-anteknya bahwa kali ini mereka akan tewas. Tak berselang lama dari itu telah datang wakil manajer kantor cabang grup Broma yang mana pria tersebut merupakan ayah dari Yenny. Kedatangannya langsung disambut oleh Sabian. Namun ia justru malah ditampol olehnya karena telah berbuat onar. Ia kemudian mengancam kepada semua warga di sana agar jangan berbuat gaduh, karena pemimpin dari perusahaan grup Broma akan segera tiba ke tempat ini. Diketahui Mia orang yang sangat sulit untuk ditemui oleh para pejabat, karena Mia merupakan orang yang sangat dekat dengan sang jenderal. Lalu kepala desa dan antek-anteknya langsung memfitnah keluarga Tandi, bahwa mereka telah menolak penggusuran yang dilakukan oleh grup Broma. Sontak saja Ferdi langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap keluarga Tandi untuk mendapatkan hukuman yang sangat berat. Bahkan Ferdi sendiri telah berani mengancam sang jenderal untuk dihabisi. Mia yang mendengar jenderalnya diancam, ia langsung menampolnya kemudian memecat Ferdi dari jabatannya sebagai wakil di perusahaan Broma. Ferdi kemudian langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera menangkap keluarga Tandi. Namun hal itu langsung dicegah oleh seorang pria bernama Huan. Yang mana Huan ini ternyata atasan dari Ferdi. Di sana Ferdi pun langsung mengadukan keluarga Tandi yang telah menolak penggusuran. Berkali-kali orang-orang yang pro terhadap keluarga Ferdi pun mulai menjelek-jelekan keluarga Tandi, berharap keluarganya bisa mendapatkan hukuman. Terlihat dari raut wajah Pak Huan sudah keringat dingin mendengar perkataan dari mereka semua yang telah menghina keluarga Tandi. Sabian yang merupakan anaknya juga sama-sama menghardik ayahnya sendiri sebagai orang yang tidak berguna. Ibu Feni pun sama-sama menghina Manda dan juga Tandi habis-habisan. Pak Huan pun yang mendengarnya benar-benar dibuat lemas lalu langsung menyuruh Ferdi untuk segera berlutut. Akan tetapi Ferdi dan antek-anteknya enggan berlutut, malah mereka terus-menerus menghina Mia. Dikarenakan Mia yang selalu ikut campur dalam permasalahan ini. Tak hanya itu saja, mereka pun menyuruh Mia agar lebih baik melayani Pak Huan saja. Seketika itu Pak Huan yang sejak sedari tadi keringat dingin pun langsung dibuat sangat murka gara-gara perkataan dari Ferdi. Alhasil ia pun langsung menampar Ferdi berkali-kali.
karena telah berulang kali membangkang untuk segera berlutut di hadapan Mia. Sontak saja Pak Huan kemudian langsung segera berlutut di hadapan Mia, yang mana ternyata Mia ini merupakan penguasa terbesar dari perusahaan grup Broma. Alhasil Pak Huan pun sambil menangis meminta maaf kepada Mia, karena ia tak becus dalam mendidik seluruh anak buahnya. Ferdi dan keluarganya langsung panik setengah mati karena sebelumnya mereka telah menghina Mia agar tidur bersama dengan Pak Huan. Di sini, kemudian Mia pun langsung menampar Pak Huan sembari menurunkan jabatannya sebagai manajer perusahaan menjadi karyawan biasa. Setelahnya kini giliran Ferdi yang melihat mantan atasannya telah diturunkan dari jabatannya, ia pun langsung segera meminta maaf berulang kali atas semua kesalahannya. Bahkan seluruh keluarga pun turut ikut-ikutan untuk meminta maaf kepadanya. Istri Ferdi berusaha menjelaskan bahwa permasalahan ini tidak terkait dengan suaminya melainkan kesalahannya yang sudah menghinanya. Ia pun langsung menampar dirinya sendiri, berharap Mia mau memaafkannya. Namun berbeda halnya dengan Sabian meskipun ia telah berlutut untuk meminta maaf. Namun ia justru malah menyalahkan ayahnya sendiri. Dikarenakan gara-gara ayahnya, permasalahan ini telah terjadi. Sehingga Sabian terus-menerus memojokkan ayahnya. Bahkan ia tak segan-segan akan menyerangnya. Namun Mia langsung segera memerintahkan orang-orangnya agar menangkap Sabian agar tak bertindak lebih jauh lagi. Tak hanya sampai di situ saja keluarga Ferdi pun akan mendapatkan hukuman, karena telah mencari gara-gara dengannya. Ketika anak buah Mia akan membawa mereka semua untuk dihukum. Secara tiba-tiba saja keponakan dari kepala desa yang bernama Chandra, yang merupakan panglima perang telah tiba bersama dengan seluruh anak buahnya. Kepala desa dan seluruh orang-orang yang berpihak kepadanya langsung mengadukan kepada Chandra bahwa Mia telah menindas mereka, sembari memberikan hormat kepadanya. Di sanalah Ferdi pun yang merasa Panglima Chandra akan tetap mendukungnya kemudian langsung mengatakan kepada Panglima Chandra bahwa Mia telah memecatnya tanpa alasan yang kuat. Yang mana Mia telah difitnah sebagai orang yang telah berselingkuh dengan Tandi. Sehingga Tandi bisa memiliki dukungan yang besar dari Mia. Mendengar hal itu Panglima Chandra langsung merendahkan Mia habis-habisan dan juga ikut-ikutan menuduh Mia telah memiliki hubungan dengan Tandi yang merupakan pria rendahan. Mia pun berusaha untuk menyangkalnya. Namun Panglima Chandra langsung menampol serta mencekiknya agar ia mau dijadikan pelayannya. Kepala desa yang kini sudah memiliki pelindung yang kuat, akhirnya ikut-ikutan juga merendahkan Tandi, karena pelindung CEO dari grup Broma yaitu Mia sudah tak berkutik apapun saat berhadapan dengan Panglima Chandra. Bahkan Ferdi pun melakukan hal yang sama dengan menampol Pak Huan karena telah membela Mia. Saat itu mengingat Panglima Chandra sudah berada di pihak mereka. Semua orang yang membenci keluarga Tandi langsung mengolok-ngoloknya sebagai orang yang hina. Di sini Mia pun tak kalah mendapatkan berbagai hinaan dan juga pelecehan. Padahal Mia telah memberikan peringatan kepada mereka semua agar segera meminta maaf dan berlutut sebelum terlambat. Namun tetap saja Panglima Chandra enggan melakukan hal itu. Sehingga ia pun langsung memerintahkan beberapa anak buahnya untuk segera menangkap keluarga Tandi sembari melecehkannya. Namun hal itu langsung segera dihentikan oleh Lucy, yang mana Panglima Chandra seketika langsung menampolnya. Tandi yang melihat putrinya disakiti, ia pun langsung segera membalasnya dengan cara menendang kepala desa hingga tersungkur. Alhasil Panglima Chandra pun langsung merasa dirinya dihina karena telah mempermalukan pamannya. Di sanalah sifat arogan dari Chandra langsung meluap-luap, yang mana ia telah melecehkan istri, anak, dan juga Mia agar tidur bersama dengannya. Bahkan sekelas anaknya saja telah ikut-ikutan meremehkan kedua orang tuanya. Mia kemudian akan dilaporkan oleh Panglima Chandra kepada sang jenderal agar memecat Mia dari CEO perusahaan grup Broma. Kepala desa yang ikut-ikutan menghina keluarganya lalu langsung membanting kepala desa hingga tepar. Setelahnya Tandi langsung menampol Panglima Chandra. Keluarga Ferdi pun dibuat ketakutan, karena Tandi sangat nekat. Sontak saja hal itu langsung membuat Panglima Chandra langsung murka dan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk segera menangkap keluarga Tandi. Namun Mia yang melihat kejadian itu langsung segera memanggil seluruh para pasukan Narte. Hal itu membuat semua orang yang berada di sana langsung terkejut. Mia mengatakan bahwa Tandi merupakan sang jenderal agung yang telah berperang selama 10 tahun dan berhasil memenangkan pertempuran itu. Namun percuma saja yang awalnya mereka semua sudah percaya jika Tandi adalah jenderal perang. Namun Sabian meyakinkan seluruh orang-orang bahwa ayahnya tak mungkin jenderal yang dimaksud oleh Panglima Chandra. Alhasil Chandra dan kelompoknya langsung menghina Tandi kembali.
Mia kemudian langsung menodongkan pedang tepat ke arah Chandra untuk memberikan hukuman. Namun Tandi menghentikan niatnya, karena sebelumnya si Chandra mengatakan bahwa ia telah diangkat langsung menjadi panglima perang oleh Pak Jason. Mia kemudian langsung menelpon Pak Jason untuk melaporkan si Chandra. Saat itu, si Chandra tak percaya bahwa Mia bisa berhubungan dengan Pak Jason. Alhasil si Chandra kemudian langsung mengambil telepon milik Mia sembari sesumbar. Namun aksinya seketika langsung terhenti. Setelah tahu bahwa memang benar Mia telah menghubungi Pak Jason, Panglima Chandra yang sedari tadi sangat arogan, akhirnya dibuat lemas tak berdaya. Mengetahui orang yang ia remehkan ternyata orang yang sangat berkuasa. Akhirnya orang-orang yang jahat itu pun langsung ditangkap semua untuk diberikan pelajaran. Di sisi yang lain terlihat Pak Jason sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Tandi untuk bertemu. Salah satu anak buahnya melaporkan bahwa anak sulung Tandi bernama Mila dan suaminya dari grup Linggar sedang mengalami krisis di perusahaannya. Pak Jason kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan surat kerjasama sebesar 1 triliun kepada grup Linggar. Istrinya kemudian mengatakan kepada Tandi bahwa Mila dan Keanu suaminya sedang dalam masalah di perusahaannya. Malam ini mereka akan mengadakan jamuan investasi. Tandi pun kemudian bersama dengan keluarganya akan datang ke acara tersebut untuk memberikan kejutan kepada Mila. Singkatnya, pada malam hari di sebuah tempat perjamuan investasi yang memperlihatkan mertua Mila, yang bernama Sasa, sedang dipuja-puji oleh para koleganya. Dikarenakan dengan sekejap mata perusahaan mereka bisa bangkit kembali, berkat Pak Jason yang telah menginvestasikan uangnya sebesar 1 triliun kepada perusahaan Linggar. Tak berselang lama dari itu datanglah keluarga Tandi. Namun kedatangannya tidak disukai oleh Bu Sasa dikarenakan ia tahu bahwa keluarga Tandi merupakan orang yang miskin. Bahkan tak hanya sampai di situ saja. Keluarga Tandi benar-benar diremehkan dan direndahkan di hadapan semua orang. Mila kemudian langsung menyapa ibunya sembari diperkenalkan dengan sosok Tandi, yang merupakan ayah kandungnya. Hal itu tentunya membuat Mila dan juga Tandi sangat senang saat bertemu. Terlihat dari wajah Mila seperti memiliki bekas luka lebam. Apalagi Bu Sasa seperti menganggap Mila sebagai pembantu rumah tangga. Dengan kesombongannya, lagi dan lagi Bu Sasa menganggap bahwa keluarga Mila hanya menumpang untuk memakan makanan mahal ini saja. Bu Sasa tak segan-segan menampol Mila di hadapan semua orang. Tandi kemudian langsung menantang Bu Sasa agar segera memanggil Pak Jason ke tempat acara ini. Ia sangat yakin apabila Pak Jason datang kemari, maka ia akan berlutut meminta maaf kepadanya. Namun Bu Sasa justru malah meremehkan perkataannya. Tak berselang lama dari itu, datanglah Keanu bersama dengan selingkuhannya. Keanu kemudian langsung menampol sang istri di hadapan semua orang, karena selingkuhannya lebih berguna ketimbang Mila. Berkat ceweknya perusahaannya telah mendapatkan investasi dari Pak Jason, sehingga perusahaannya tidak jadi bangkrut. Keanu mengatakan kepada sang istri bahwa setelah acara perjamuan investasi ini, maka ia akan langsung menceraikannya. Kemudian langsung menikahi cewek selingkuhannya. Bahkan tak sampai di situ saja, Bu Sasa juga sangat menyukai wanita pilihan anaknya yang lebih hebat dan lebih berguna. Melihat anaknya tidak diperlakukan dengan baik oleh keluarga Bu Sasa, akhirnya Manda langsung segera membawa Mila untuk pergi dari rumah terkutuk ini. Namun aksinya langsung dicegah oleh selingkuhan Keanu hingga langsung menampar Manda. Di sana Bu Sasa telah berani menyentuh Manda, yang kemudian Tandi langsung menamparnya. Ia akan membuat perhitungan kepada orang-orang yang telah membuat keluarganya menderita. Bu Sasa pun mengatakan selama ada dewa perang yang tak lain adalah Pak Jason, mereka akan memiliki sosok pelindung. Namun Tandi tak peduli dengan semua itu. Keanu yang sedari tadi telah meremehkan dan merendahkan serta menyakiti hati putri sulungnya. Akhirnya Tandi pun langsung menampolnya. Hal itu tentunya membuat Keanu dan ibunya langsung murka. Mereka mengancam agar keluarga Tandi segera berlutut dan melintas maaf. Tak berselang lama, akhirnya ajudan Pak Jason yang bernama Wilson telah tiba bersama dengan para pasukannya. Ia lalu langsung bertemu dengan Helena untuk memberikan kontrak investasi. Saat Keanu akan menandatangani surat kontrak tersebut, secara tiba-tiba saja Tandi langsung mencegahnya. Wilson yang mendengar hal itu langsung marah kepada Tandi yang sudah merusak acara ini. Akhirnya dia langsung memerintahkan seluruh para pasukannya untuk segera menahan keluarga Tandi. Di sana Wilson yang sangat tertarik dengan kecantikan Mila. Ia pun menginginkan Mila agar bisa melayaninya.
Namun Mila langsung menolaknya serta mengutuk perbuatan tercela dari Keanu dan orang-orang jahat lainnya. Bu Sasa yang mendengar kata bantahan dari Mila, langsung menampol Mila. Tentu saja keluarganya tak terima apabila anaknya telah disakiti. Tandi sebagai sang jenderal pun kemudian tak tinggal diam melihat seluruh keluarganya telah dihina. Ia langsung memerintahkan Mia agar segera menelpon orang pusat. Tujuannya tak lain untuk membuat perusahaan keluarga Keanu bangkrut dalam 10 menit. Akan tetapi keluarga Keanu tetap saja meremehkan akan hal itu. Disinilah, karena perusahaan Keanu sudah memiliki kontrak kerjasama di kota Japura. Akhirnya sifat arogannya semakin tinggi. Jadi ia sudah tak takut lagi dengan siapapun. Tandi lalu langsung meminta maaf kepada Mila. Gara-gara dirinya pergi ke medan perang keluarganya banyak yang menderita. Ia berjanji kepada seluruh keluarga, bahwa ia pasti akan membahagiakannya. Tandi kemudian langsung bertindak dengan cara menendang Keanu hingga tersungkur. Sementara itu Helena langsung segera dipaksa oleh Tandi agar segera berlutut kepada Mila atas semua kesalahannya. Tentu saja Helena pun enggan melakukan hal tersebut. Sehingga terpaksa Tandi yang merupakan sang jenderal perang pun langsung segera menggunakan cara kekerasan untuk membuat Helena tunduk. Keanu yang melihat kekasih tercintanya disakiti langsung meminta bantuan kepada Wilson agar membantunya untuk melawan Tandi. Sebagai imbalannya ia akan memberikan setengah harta kekayaannya. Tentunya Wilson pun sangat setuju. Sehingga Keanu sudah merasa di atas angin. Wilson kemudian langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap keluarga Tandi. Namun secara bersamaan telah terdengar bunyi telepon yang berdering. Yang mana ternyata Helena telah ditagih oleh pihak bank agar segera melunasi hutang-hutangnya sebesar 3 triliun dan juga memutuskan hubungan kontrak kerjasama. Tak hanya itu saja. Keanu juga telah mendapatkan telepon dari perusahaan lain. Yang mana mereka semua telah memutuskan kerjasama dikarenakan telah berani mengusik sang jenderal. Orang-orang yang berada di sana pun satu persatu pergi meninggalkan tempat perjamuan itu. Karena mereka tak ingin ikut-ikutan terseret ke dalam masalah Keanu, karena telah menyinggung orang yang sangat berpengaruh. Keanu yang gak terima kemudian langsung meminta bantuan kepada Wilson, agar menyingkirkan Tandi bersama dengan keluarganya. Yang lebih gokilnya lagi, Helena bersedia melayani Wilson demi balas dendamnya bisa tersalurkan. Alhasil Wilson yang telah mendapatkan 2 penawaran pun langsung segera setuju dengan permintaan tersebut. Lalu Wilson langsung segera memerintahkan seluruh anak buahnya, agar secepatnya menangkap mereka semua. Namun Mia langsung segera menunjukkan lambang pedangnya, sehingga semua orang sudah mengetahui bahwa Mia merupakan orang kepercayaan dari sang jenderal perang, dan juga CEO grup Broma. Keanu beserta dengan antek-anteknya justru malah mengira Mia telah membela pembelot. Sehingga dengan fitnahan itu, mereka semua pun bisa beramai-ramai menghujat dan menindasnya. Wilson yang sangat arogan kemudian langsung menampar Manda, serta menodongkan pistolnya tepat ke arah Tandi. Di sanalah dengan kesombongannya Wilson merasa di atas angin. Karena ia tahu sudah tak ada lagi pelindung Tandi. Namun terlihat Tandi dengan santainya menghadapi situasi tersebut. Bahkan ia tak gentar sekalipun, meskipun diancam akan dihabisi. Dikarenakan ia sudah berpengalaman di medan perang. Dengan sangat mudahnya, ia bisa melumpuhkan Wilson saat dia sedang ngecuprus. Bahkan tak hanya sampai di situ saja. Ia juga telah mematahkan lengahnya. Dikarenakan selalu memberikan ancaman terhadap keluarganya. Wilson yang masih memiliki dukungan dari Pak Jason, merasa dirinya masih bisa melawan Tandi. Saat itu secara tiba-tiba saja Mia yang sudah muak, langsung segera memanggil seluruh para pasukannya untuk menangkap pasukan dari Wilson. Sehingga pasukan dari Mia sangat mendominasi yang mana seluruh para pasukan dari Wilson sangat ketakutan. Namun berbeda halnya dengan Wilson yang masih berpikir bahwa Pak Jason pasti akan membantunya. Wilson kemudian langsung melaporkan masalah ini kepada Pak Jason yang sedang dalam perjalanan. Ia pun langsung memfitnah bahwa di tempat perjamuan ini sedang ada tentara yang membelot yang sedang membuat onar. Karena ia sangat mengkhawatirkan anak jenderalnya yang tak lain adalah Mila. Ia takut apabila Mila dalam bahaya. Namun Wilson justru malah mengatakan bahwa ia baik-baik saja karena ia mengira Helena adalah istri Keanu padahal istri sahnya adalah Mila. Pak Jason kemudian akan segera tiba ke tempatnya untuk menangkap tentara pembelot tersebut. Disinilah Wilson dan seluruh antek-anteknya dibuat sangat gembira sekali. Karena pelindung mereka sebentar lagi akan segera tiba untuk membereskan permasalahan ini.
Lalu Helena langsung mengancam keluarga Tandi, bahwa nasibnya kali ini akan berakhir dengan sangat tragis. Lucy yang mendengar ancaman tersebut, kemudian mengolok-ngolok sebagai pelakor perusak hubungan rumah tangga. Helena yang tak terima kemudian langsung menamparnya, namun langsung dicegah oleh Tandi. Tak berselang lama dari itu datanglah Pak Jason bersama dengan para pasukannya. Seketika itu, orang-orang yang berada di sana langsung memberikan hormat yang setinggi-tingginya, kecuali Tandi yang melarang keluarganya agar jangan tunduk. Di sana Wilson langsung mengadu kepada atasannya dan memfitnah Tandi sebagai pasukan pembelot. Apalagi Keanu menyuruh Helena agar meminta bantuan kepada Pak Jason karena hubungannya dengan Pak Jason sangat baik. Apalagi Keanu mendapatkan kontrak perusahaan telah dibantu oleh Helena, sehingga dengan mudahnya pasti Pak Jason akan membantu masalah Helena. Namun siapa yang menyangka? Ternyata Pak Jason tidak mengenal Helena sama sekali. Mereka semua pun terus-menerus menghujat keluarga Tandi serta menyuruhnya untuk meminta maaf dengan cara berlutut. Terlihat dari raut wajah Pak Jason yang sudah keringat dingin, bahwa jenderalnya sedang dihina. Keanu yang selalu nyolot, terus-menerus akhirnya langsung kena tampol oleh Tandi, begitu juga dengan Wilson yang mendapatkan pukulan istimewa dari Pak Jason. Di sana Pak Jason yang sudah sangat ketakutan, akhirnya langsung memerintahkan seluruh para pasukannya untuk segera menangkap mereka yang sudah menghina jenderalnya. Pak Jason kemudian langsung segera berlutut meminta pengampunan terhadap Tandi yang merupakan jenderalnya. Sehingga hal itu pun membuat orang-orang yang berada di sana langsung terkejut. Apalagi Wilson dan keluarga Keanu sangat tak percaya bahwa pria yang sedari tadi mereka hina dan remehkan ternyata sang jenderal tempur paling ditakuti. Akhirnya semua orang yang berada di acara tersebut langsung memberikan hormat yang sebesar-besarnya kepada sang jenderal. Mia kemudian bercerita kepada Manda bahwa Tandi suaminya telah berjuang keras di medan peperangan demi negara tercintanya, sehingga ia kembali dengan kesuksesan sebagai sang jenderal tempur paling ditakuti. Hal itu membuat seluruh keluarga yang mendengarnya dibuat sangat bangga. Tandi kemudian langsung memberikan hukuman kepada Pak Jason karena tak becus dalam mendidik anak buahnya. Ia pun diturunkan dari jabatannya menjadi prajurit biasa. Keanu kemudian langsung memohon ampun terhadap Tandi karena telah menghinanya. Begitu pula dengan Helena dan juga Wilson yang sama-sama langsung berlutut kepada Tandi. Namun percuma saja, Tandi sudah tak bisa lagi memaafkan mereka semua, yang selama ini telah membuat keluarganya menderita. Akhirnya Tandi langsung memerintahkan Pak Jason untuk segera membawa mereka semua untuk diberi hukuman. Setelah masalah itu telah usai, akhirnya keluarga Tandi berkumpul kembali bersama. Para tetangga yang selalu baik terhadap keluarga Tandi pun diundang untuk makan. Dalam pembicaraan itu, Tandi telah berjanji kepada keluarganya akan membuat mereka selalu bahagia. Para tetangga pun dibuat sangat bangga dengan prestasi dari Tandi yang sangat gemilang. Mia memberikan laporan kepada Tandi bahwa Tandi yang sudah memundurkan diri telah disetujui oleh sang kaisar sehingga Tandi dan keluarga bisa selalu bersama lagi. Sementara itu, Mia dipercaya oleh Tandi untuk mengurus semua para pasukan Broma. Dan di akhir film, mereka pun hidup bahagia dengan harta kekayaan dan juga pengaruh yang sangat besar dari Tandi. Sehingga tak ada lagi orang-orang yang bisa meremehkan dan merendahkan keluarganya. Dan singkatnya film pun telah berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semuanya bisa terhibur dengan channel ini. Sampai jumpa kembali di alur cerita film berikutnya, bye-bye.